Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Slamet Haryadi, NIM 18150250668. Oke, di sini saya akan memberitahu atau mempresentasikan ciri-ciri karya tulis ilmiah, teman-teman. Kira-kira apa aja? Langsung aja kita masuk ke dalam videonya. Ini dia. Oke, jadi ada 9 ciri karya tulis ilmiah, teman-teman ya. Jika dalam karya tulis ilmiah kalian tidak ada di antara 9 tersebut, maka belum bisa disebut sebagai karya tulis ilmiah ya, teman-teman. Nah, oke, kira-kira apa aja? Kita langsung masuk ke yang pertama, teman-teman, yaitu objektif. Ya, pasti karya tulis ilmiah disajikan berdasarkan fakta yang ada atau fakta yang sebenarnya ya, teman-teman ya. Nah, kemudian harus valid pastinya, ya, objektif atau valid, serta dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dimanipulasi, teman-teman, atau dikarang ya, teman-teman ya. Nah, jika itu dimanipulasi atau dikarang, berarti itu adalah karya tulis non ilmiah, teman-teman. Oke. Nah, objektivitas setiap pernyataan dan kesimpulan yang ada dalam karya tulis ilmiah tersebut harus dapat dibuktikan kebenaran dan keasliannya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut yang kedua, teman-teman. Oke, yang kedua adalah netral ya, teman-teman. Nah, dalam menulis karya tulis ilmiah itu wajib netral. Nah, apa maksudnya? Oke, misal ada satu riset ya tentang satu hal tertentu ya, seorang peneliti itu tidak boleh berada di dalam dua kubu tersebut ya, misalkan melakukan pembelaan atau penolakan itu tidak boleh, teman-teman ya. Nah, artinya pribadi tersebut tuh harus netral atau ada di tengah-tengah. Oke. Oleh karena itu, penulis itu tidak boleh dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu gitu, termasuk dari penulis itu sendiri. Dan seharusnya penulis itu menghindari pernyataan yang berisi bujukan atau ajakan, teman-teman. Gitu. Oke, jadi harus netral. Yang ketiga atau yang berikutnya adalah karya tulis ilmiah wajib sistematis, teman-teman ya. Sistematis dalam artian rapi gitu ya. Karya tulis ilmiah disajikan secara berurutan, terstruktur, dan poin-poin yang ingin disampaikan harus tertata, teman-teman ya. Ya, tadi seperti di awal tidak boleh acak-acakan. Dalam proses penyusunan karya tulis ilmiah yang baik itu harus mengikuti kaidah-kaidah yang ada yang telah ditentukan, teman-teman ya. Nah, hal ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam menikmati karya tulis ilmiah. Oke, yang berikutnya adalah logis, teman-teman. Nah, dalam karya tulis ilmiah harus disajikan secara logis. Nah, karena dalam karya tulis ilmiah itu harus dapat dinalar oleh manusia pastinya ya kan. Dalam logis ini memberikan pengaruh pada hasil penelitian yang disajikan, teman-teman, melalui penalaran induktif dan deduktif. Penalaran induktif itu digunakan bila karya ilmiah bertujuan untuk mengambil kesimpulan atau fakta ya, dalam data. Kemudian ada deduktif, yaitu digunakan bila karya tulis ilmiah tersebut ditujukan untuk membuktikan suatu teori tertentu. Oke, yang berikutnya ada lugas, teman-teman ya. Karya tulis ilmiah itu wajib lugas. Ciri yang dimaksud lugas ini itu adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah harus bermakna satu, teman-teman. Tidak boleh bermakna banyak atau tidak ambigu ya, tidak boleh ambigu atau multitafsir ya, itu nggak boleh. Jadi harus bermakna satu, teman-teman. Nah, hal ini bertujuan sekali lagi agar si pembaca dapat memahami maksud karya tulis ilmiah tersebut dengan jelas, teman-teman ya. Nah, dengan jelas, dan mereka itu harus mengartikan satu aja, teman-teman, tidak boleh multitafsir atau banyak arti. Jadi harus satu arti dalam satu pernyataan. Oke, yang berikutnya adalah efektif dan efisien, teman-teman ya. Karya tulis ilmiah ditulis dengan efektif dan efisien ya. Kenapa ya? Sebab karya tulis ilmiah itu jika tidak efektif dan efisien tuh biasanya berbelit-belit ya, teman-teman. Nah, jadi harus menggunakan pilihan kata yang tepat, informatif, dan pastinya tadi ya, teman-teman, gak usah terlalu panjang dan tidak berbelit-belit gitu ya kan. Nah, tujuannya ya pasti untuk
si pembaca agar tidak kebingungan teman-teman saat membaca karya tulis ilmiah tersebut. Ya, yang selanjutnya adalah menggunakan ragam bahasa yang formal teman-teman ya. Karya tulis ilmiah harus sudah menggunakan bahasa yang formal teman-teman, atau baku ya teman-teman. Yang menggunakan bahasa baku itu agar mudah dipahami pastinya. Penggunaan bahasa baku itu meliputi ya dari aspek penulisannya, kemudian dari sumbernya, penulisan sumber, teori, hingga sampai kesimpulannya ya teman-teman. Ketidakbakuan pada penulisan karya tulis ilmiah hanya akan membuat pembacanya itu bingung teman-teman, dan apa yang ingin disampaikan dalam tulisan itu tidak dipahami oleh si pembacanya, malah seperti itu teman-teman. Oke, yang selanjutnya adalah kaya akan informasi teman-teman ya. Ya pasti karya tulis ilmiah itu harus informatif ya teman-teman, sejalan dengan tujuan karya tulis ilmiah tersebut, yaitu memberikan informasi yang valid dan akurat dan sebenar-benarnya teman-teman ya, dan asli juga. Nah, jadi apabila karya tulis ilmiah itu tidak memenuhi syarat ini, yaitu kaya informasi, ya maka tidak bisa disebut sebagai karya tulis ilmiah teman-teman ya. Bisanya disebut sebagai karya tulis non ilmiah. Oke teman-teman ya, ini yang terakhir yaitu tidak emotif teman-teman ya. Artinya karya tulis ilmiah tersebut tidak boleh melibatkan perasaan dari penulisnya ya teman-teman, emosi dari penulisnya, emosi dalam hal positif maupun negatif teman-teman. Sebab karya tulis ilmiah tersebut harus memaparkan uraian sesuai dengan fakta yang ada di dalam lapangan teman-teman. Nah itu, jadi harus dengan sebenar-benarnya, tidak boleh menggunakan emosional kita. Oke teman-teman ya, mungkin segini dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat tadi ciri-ciri karya tulis ilmiahnya teman-teman ya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye bye.